Seandainya ya kekhawatiran kita bahwa orang-orang Tionghoa akan menjajah Indonesia, kekhawatiran itu tidak berdasar, teman-teman. Bayangin, seandainya mereka ingin menjajah kita, mungkin ya sudah dilakukannya oleh orang-orang Tionghoa, orang-orang orang Cina sejak ribuan tahun yang lalu. Kenapa? Cina ini kan negara besar ya, sejarahnya sangat besar, dinastinya besar, ya penduduknya luar biasa banyak ya, sampai hari ini menjadi penduduk terbanyak pertama di dunia gitu. Jadi kalau mereka ekspansif, kalau mereka itu penjajah, sejak dulu mereka sudah akan lakukan gitu. Bayangin ya, hubungan dagang kita sudah dilakukan sejak abad kelima dengan Tarumanegara gitu. Jadi hubungan dagang itu kan jelas ya menandakan bahwa ada komunikasi, ada kontak dengan orang-orang di Nusantara saat itu. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa orang Cina bisa ada di seluruh dunia? Orang-orang Cina bisa menguasai perekonomian. Gini, orang-orang Tionghoa itu mentalnya adalah mental pedagang, ya, mental saudagar. Mereka menjelajahi bumi untuk berdagang gitu. Banyak laki-laki Tionghoa di zaman dulu gitu, mereka meninggalkan Tiongkok, terutama dari Cina Selatan. Jadi gini, saat pergantian dinasti itu selalu terjadi pembantaian atau pembunuhan. Maka banyak orang-orang Tiongkok yang eksodus ke daerah-daerah di mana mereka kemudian akhirnya nantinya menetap gitu ya. Dan tidak sedikit juga yang meninggalkan anak dan istrinya gitu. Yang menarik memang orang-orang Tionghoa ini kemudian membawa serta kebudayaannya dan mereka kawin ya dengan penduduk yang ada di tempat itu atau penduduk-penduduk pribumi. Kebudayaan itu mereka bawa gitu. Nah, contoh misalnya kita sering makan bakso ya. Bakso itu ada daging babi yang dibuletin. Ya, bakwan daging babi yang digoreng, bakpao daging babi yang dibuntal, yang karena pau itu buntalan atau bungkusan yang dibungkus. Kemudian bacang, ya, daging babi yang diikat, karena cang itu artinya ikat. Orang Sunda bilangnya cang-cang. Gambang kromong, ya itu dari Cina. Panjat Pinang, satu perlombaan yang dilakukan pada saat upacara festival hantu. Dan ini dibawa dari Tiongkok, yang juga dilakukan di Nusantara. Nah, Panjat Pinang inilah yang juga sempat dilarang zaman dinasti Ming dan Qing ya, di tahun 1300 sampai tahun 1900-an. Di negeri Tiongkok sana dilarang karena ribuan orang korban jiwa. Tahun 2017 patah lehernya gara-gara Panjat Pinang, meninggal. Apakah semua barangnya kalau ada di atas puncak itu dijual bisa mengganti nyawanya? Enggak. Ya, bisa membiayai pengobatan? Enggak, gitu. Jadi kembali ke orang Tionghoa. Orang Tionghoa kalau mau menjajah udah dari dulu pasti dilakukan sama mereka. Apalagi dengan kekuatan negaranya. Ya, bahkan hingga saat ini. Orang Tionghoa itu pengusaha, saudagar sampai hari ini. Dan dia terus membangun, ya, menjaga denyut jantung perekonomian dari Republik ini. Jadi mari saatnya kita hari ini bekerja sama ya, jangan berperang, jangan bertengkar lagi dan hilangkan adu domba di antara kita ya. Kenapa? Karena orang Tionghoa ikut mendirikan Indonesia. Orang Tionghoa ikut membangun Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda ya, orang Tionghoa 4 orang jadi peserta. Rumahnya bahkan kos-kosan ya, tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda itu juga punya orang Tionghoa. Nanti Kongres Pemuda saya akan bahas di postingan berikutnya. Ya, yang nyusun Undang-Undang 45 itu juga orang Tionghoa. Yap Juan Bing salah satu yang ikut menyusun ya. Ada pahlawan dari Tionghoa, Laksamana John Lee ya, seorang pejuang kemerdekaan. Dia orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa ini ikut membangun negara ini, ikut mendirikan negara ini, dan mereka punya tempat, punya hak yang sama. Orang Tionghoa yang ada di kita hari ini berarti mereka juga orang Indonesia. Nah, orang Tionghoa yang ada di Tiongkok sana ya mereka orang Tionghoa di sana, orang Tiongkok, bukan orang kita. Ingat, jaga persatuan dan kesatuan, kembalikan kepada sumpah kita dahulu. Ya, kita anak-anak mudanya pernah bersumpah untuk bersatu di atas berbagai perbedaan. Jika kita ingin Indonesia ini tetap ada di masa depan, maka jaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan itu. Karena kalau tidak, kita akan tercerai-berai. Pelajari sejarah terus-menerus agar kita memiliki ikatan terhadap bangsa dan negara kita. Ikatan masa lalu ini penting.